Selamat siang Pak Yas, izin di sini kami akan mempresentasikan tentang hubungan antara Presiden, DPR, dan Bank Indonesia dalam kebijakan moneter. Yang pertama, kita bahas dasar hukum dan kedudukan. Presiden Republik Indonesia merupakan kepala pemerintahan yang menjalankan kekuasaan eksekutif berdasarkan UUD 1945 pasal 4 yaitu ayat 1. Presiden berperan dalam menetapkan kebijakan negara, termasuk kebijakan ekonomi. Sementara itu, Bank Indonesia adalah bank sentral yang bersifat independen berdasarkan UUD 1945 pasal 23D dan Undang-Undang Bank Indonesia. Tugas utamanya adalah menjaga stabilitas nilai rupiah yang berpengaruh pada inflasi dan daya beli masyarakat. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau bisa disebut DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR juga berperan dalam menyetujui pejabat negara tertentu, termasuk pimpinan Bank Indonesia. Dalam praktiknya, calon gubernur Bank Indonesia diusulkan oleh Presiden, kemudian harus mendapatkan persetujuan DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan. Hal ini menunjukkan adanya kerjasama antara lembaga eksekutif dan legislatif. Jika mayoritas DPR berasal dari koalisasi yang sama dengan Presiden, maka proses persetujuannya biasanya itu lebih mudah, namun tetap sesuai aturan hukum. Selanjutnya kita masuk ke kasus pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Jadi salah satu penyebabnya adalah kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve di Amerika Serikat. Kondisi ini membuat investor global memindahkan dananya ke Amerika sehingga aliran modal ke Indonesia berkurang dan rupiah pun melemah. Pelemahan rupiah itu berdampak pada kenaikan harga impor, meningkatnya inflasi, serta menurunnya daya beli masyarakat. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga acuan dan melakukan intervensi di pasar valuta asing guna menjaga stabilitas nilai tukar. Namun di sisi lain, pemerintah ingin menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil. Disinilah muncul dilema antara menjaga stabilitas ekonomi dan juga mendorong pertumbuhan. Jadi oleh karena itu Bank Indonesia harus tetap independen dalam mengambil kebijakan moneter agar tidak dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Meskipun juga begitu, koordinasi antara Presiden, DPR, dan juga Bank Indonesia tetap diperlukan agar kebijakan ekonomi berjalan seimbang. Jadi bagi saya sebagai kesimpulan, ketiga lembaga tersebut memiliki peran yang berbeda-beda namun saling berkaitan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membahas konsep check and balance dalam sistem ketatanegaraan. Idealnya Bank Indonesia berperan sebagai pengawas atau rem terhadap kebijakan ekonomi pemerintah agar tetap seimbang dan tidak berlebihan. Namun munculnya Thomas Jiwandono yang memiliki hubungan keluarga dengan Presiden menimbulkan kontroversi. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa independensi Bank Indonesia bisa terganggu. Jika lembaga yang seharusnya mengawasi justru dekat dengan kekuasaan, maka fungsi check and balance bisa melemah. Akibatnya kebijakan ekonomi berisiko menjadi tidak objektif dan lebih condong mengikuti kepentingan pemerintah. Inilah yang kemudian menjadi pernyataan besar, apakah sistem kita masih check and balance atau justru check and no balance. Jadi mungkin itu aja yang dapat saya bahas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alevi. Terima kasih. Selanjutnya pada slide ini saya akan membahas mengenai contoh nyata kerjasama antara Presiden dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dalam sistem ekonomi suatu negara, kebijakan tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi merupakan hasil kerjasama antara pemerintah dan bank sentral. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan dalam kebijakan fiskal seperti pengeluaran negara, subsidi, bantuan sosial, dan program stimulus ekonomi. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki kewenangan dalam kebijakan moneter seperti penetapan suku bunga acuan, pengendalian jumlah uang beredar, serta intervensi di pasar valuta asing. Kerjasama antara keduanya terlihat dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Dalam hal ini, pemerintah dan Bank Indonesia bekerja sama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Misalnya, ketika terjadi tekanan ekonomi, pemerintah dapat memberikan bantuan sosial atau subsidi. Sementara, Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan suku bunga. Yang kedua adalah sinergi dalam menghadapi tekanan global. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ketika terjadi kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve di Amerika Serikat, nilai tukar rupiah bisa melemah. Dalam kondisi ini, Bank Indonesia akan mengambil langkah moneter. Sementara, pemerintah menjaga kondisi ekonomi domestik agar tetap stabil. Yang ketiga adalah koordinasi dalam forum resmi. Pemerintah dan Bank Indonesia secara rutin melakukan rapat koordinasi untuk membahas kondisi ekonomi dan menentukan langkah yang tepat. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil tidak saling bertentangan. Selanjutnya, contoh penerapan nyata dari kerjasama ini adalah pemerintah memberikan stimulus ekonomi seperti bantuan sosial atau subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. Pada saat yang sama, Bank Indonesia menetapkan kebijakan moneter seperti menaikkan atau menurunkan suku bunga serta menjaga likuiditas agar inflasi tetap terkendali. Dari kerjasama ini, dapat kita lihat bahwa meskipun Presiden dan Bank Indonesia memiliki tugas yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga stabilitas perekonomian nasional. Namun, penting untuk dipahami bahwa Bank Indonesia tetap harus bersifat independen. Artinya, meskipun ada kerjasama dengan pemerintah, Bank Indonesia tetap mengambil keputusan berdasarkan kondisi ekonomi, bukan karena tekanan politik. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kerjasama dan independensi dalam sistem ekonomi Indonesia. Sebagai kesimpulan, kerjasama antara Presiden dan Bank Indonesia sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam menghadapi tantangan global. Dengan adanya koordinasi yang baik antara kebijakan fiskal dan moneter, diharapkan perekonomian Indonesia dapat tetap stabil dan berkembang.